Kita lanjutkan pertemuan kita ke hukum 2 Newton. Sebelum ke hukum 2 Newton, kita review terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Kalau ini ada balok, maka akan ada gaya normal karena baloknya bersentuhan dengan lantai dan dia akan memiliki gaya berat yang arahnya selalu ke pusat bumi seperti ini ya. Nah, kalau kalau lantainya licin dan dia diberi gaya F, maka seperti ini gayanya. Tapi kalau kasar nanti dia akan ada gaya gesek. Kalau licin ya seperti ini saja. Nah, kalau gayanya dia bentuknya miring, boleh ya, ini gayanya miring. Kalau kemarin ibu kasih contohnya gaya beratnya yang miring karena lantainya miring. Kalau gaya normalnya yang miring, maka kita harus proyeksikan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Ingat, yang jauh dari sudut itu pakai sin theta, yang dekat dengan sudut itu pakai cos theta. Jauh dekatnya gimana, Bu? Ini maksudnya kalau tetanya diketahui ini sudutnya, maka di sini cos. Ini kan jauh ya, ini sin. Oke. Nah, kalau bendanya kasar atau lantainya kasar, maka akan ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Baik, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Pertemuan lalu sudah dijelaskan bunyi hukum 2 Newton dan persamaannya ya. Jadi persamaannya itu sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum 2 Newton ini berhubungan dengan benda yang bergerak. Untuk kali ini kita bahas benda yang bergerak di lantai licin terlebih dahulu, supaya kalian lebih mudah memahaminya satu-satu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada lantai yang kasar ya. Kita lihat contoh pertama. Sebuah benda masanya 5 kg, kita gambarkan benda masanya 5 kg berada di lantai licin. Nah, diberi gaya 6 Newton katanya. Diberi gaya 6 Newton. Jadi kita gambar ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, di lantainya licin gitu ya. Maka percepatan benda adalah, karena arah gerak bendanya ke kanan, sedangkan normal dan beratnya itu atas bawah, maka normal dan berat ini kita tidak masukkan ke dalam perhitungan untuk hukum 2 Newton. Ini ya, karena tidak sesuai dengan arah geraknya. Jadi gaya-gaya yang kita pakai itu gaya-gaya yang kita masukkan itu yang sesuai dengan arah gerak bendanya ini. Berarti untuk kasus yang ini gayanya cuma satu, F aja. F-nya 6, M-nya massa 5 kg, A-nya ditanya percepatan. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 5. 6-nya kita tulis dulu, 5-nya dipindah ruas. Dan hasilnya 1,5. Ibu pesan kalian selain menghafal rumus itu harus tahu F itu simbol untuk apa, M untuk apa, dan A untuk apa. Karena pada pertemuan kemarin masih banyak yang bingung, katanya, Bu, saya bingung masukin angkanya kemana. Nah, nanti kalian harus ingat dulu F itu untuk gaya, M-nya untuk massa, dan A-nya percepatan. Tuh. Kita lihat yang di bidang miring. Nah, kemarin sudah dikasih contoh ya. Pada bidang miring itu kalaupun dia nggak ada gaya yang bekerja pada bidang atau pada benda, itu ternyata ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi kita proyeksikan. Pokoknya yang miring-miring harus diproyeksi aja ya, yang ada sudut. Ini proyeksi sudutnya seperti ini. Berarti nanti yang jauh dari sudut pakai sin, yang dekat dengan sudut pakai cos. Karena benda arah geraknya ke kanan dan ke kiri ke sini, maka gaya normal dan gaya berat yang ini tidak ibu gambar atau tidak ibu perhitungkan dalam penyelesaian soal ini. Jadi yang dipakai cuma W sin theta aja. Jadi nanti untuk perjanjiannya gaya-gaya yang searah dengan gerak benda positif, kalau yang berlawanannya negatif. Itu ya. Nah, gitu. Karena membicarakan tentang gerak atau percepatan, maka pakainya hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Masukkan gayanya. Ini W sin theta M kali A. Karena bendanya
1 kilogram, maka W-nya M kali G, 1 kali 10, jadi 10. Sin 30 setengah, berarti A-nya 10 dibagi 2. Kenapa ini nggak ada angkanya? Karena masanya 1, Ibu tuliskan 1 dikali A, jadi A. Ya, oke. Jadi jawabannya 5 meter per sekon. Itu untuk bidang miring. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya lebih dari 1, Bu? Nah, nih, sebuah benda masanya 5 kg diletakkan di lantai licin. Jika benda tersebut ditarik gaya seperti tampak pada gambar. Nah, sekarang gambarnya ada gayanya ada 2 nih. Berarti gaya normal dan gaya beratnya karena tidak searah dengan gerak benda itu berarti tidak usah diperhitungkan. Masukkan sigma F sama dengan M kali A, gayanya ada 2 sekarang. Karena gayanya dua-duanya ke kanan, maka kita tambahkan F1 tambah F2. Nah, karena masanya 1, ya udah 1 di sini M-nya. Nah, baru kita masukkan ke dalam perhitungan 4 sama 6. Ini 5A. 5 dari mana, Bu? Masanya 5. Ini ya. 6 tambah 4 10 bagi 5 berarti jawabannya atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maaf terlalu cepat ya. Oke. Jadi nanti kalau gayanya 2 ke kanan maka kita tambahkan. Bagaimana kalau yang satu ke kanan satu ke kiri kayak ini? Benda masanya 4 kg diberi gaya 1 ke kanan 1 ke kiri. Berarti gaya normal dan gaya berat sama seperti tadi ya, tidak usah diperhitungkan. Tapi ada sebenarnya di situ, cuman untuk soalnya ini tidak kita pakai dulu. Oke, sigma F sama dengan M kali A berarti nanti F-nya yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Oke. Jadi nanti kalau misalnya di soal tidak ada 1 dan 2-nya, kalian masukkan saja. Nah, kalau Ibu berarti di sini satunya yang ini, 2-nya yang ini. Kanan kurangi kiri, berarti 20 dikurangi 40, M-nya 4 sini. Ini 20 min 40 min 20 ya, berarti A-nya min 20 dibagi 4. Jawabannya min 5 meter per sekon. Artinya percepatan benda itu 5 meter per sekon ke kiri gitu, karena gayanya lebih besar yang ini, berarti dia geraknya ke kiri ya. Nah, ini yang ditanyakan percepatan benda. Oke, yang selanjutnya, kalau yang ini sistem, jadi bendanya ada 2. Kalau tadi bendanya 1, gayanya 2, gayanya 1 dan gayanya 2. Kalau yang ini sistem, bendanya ada 2 dan dihubungkan dengan tali. Oh ya. Sebuah benda terdiri dari balok A dan balok B seperti pada gambar. A dan B hubungkan dengan tali. Jika permukaan lantai licin, maka percepatan dan tegangan tali pada sistem adalah, jadi pertanyaannya percepatan dan tegangan tali. Jadi yang ini 2 langkah ya, karena yang ditanya percepatan dan tegangan tali, ini ada talinya. Caranya gimana, Bu? Pertama kalian gambar dulu gayanya. Jadi Ibu salin nih tadi gambarnya, terus kita gambar gaya-gayanya. Nah, ini lantainya licin, ada tegangan tali, jadi ini selalu seperti ini ya bentuknya. Tegangan tali yang berlawan arah, ini T1, ini T2. Oke. Kalian tadi N dan W-nya nggak Ibu masukkan karena tidak sesuai atau tidak sama dengan arah gerak benda ya. Jadi ini saja yang Ibu masukkan. Ini sama ini 3. Karena ini ditariknya ke kanan, maka yang arahnya ke kanan yang searah dengan gerak positif, kalau yang berlawanan negatif. Nah, Ibu masukkannya seperti ini. Nih, kesini kan T1 ini berlawanan, T2 F-nya searah, berarti positif di sini. Tuh. Nah, karena talinya sama, ini tegangan talinya pasti sama. Berarti T1 min T2 itu 0. Maka kita masukkannya F1 saja, yang ini 40 sama dengan masanya ada 2, karena 2 bendanya. Jadi nanti tinggal ditambah 3 tambah 5, 8. Itu berarti A-nya 40 per 8 itu 5. Kalau tadi bendanya 1, ya M-nya 1. Kalau bendanya 2, M-nya 2. Kalau nanti ada soal 3 bendanya ya 3, berarti nanti M-nya tinggal ditambah-tambahkan. Oke, gitu ya. Ini
mencari percepatan. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita boleh lihat dari dua benda. Tapi salah satu aja nanti milihnya ya. Cuma ini untuk pembuktian saja. Misalnya kita lihat untuk benda satu yang ini. Untuk benda satu sampai sini, gayanya cuma satu. Berarti kita masukkan untuk benda satu itu sigma F sama dengan M1 kali A. M1 saja ya, karena lihat benda satu. Nah, gaya yang bekerja pada benda satu cuma satu ini doang. Nah, T1 tuh. Gitu. Jadi masukkan M1. Karena T1 nya nggak ada yang ditanyakan tegangan tali, berarti kita tulis lagi T1. M1 nya 3, A nya 5. Dari mana Bu 5? Dari sini kita masukkan. Jadi jawabannya 15. Nah, Bu, bagaimana kalau kita mau lihat pada benda 2? Nah, pada benda 2 berarti nanti kita tuliskannya sigma F sama dengan M2 kali A ya. Kalau benda 1, nah ya nih, kalau benda 1 ininya M1, kalau benda 2 ya 2. Dan kita lihatnya benda 2 nanti. Di benda 2 gayanya ada 2, yang ini sama ini. Berarti min T2 tambah F. Ke kanan F, yang ini ke kiri. Kita masukkan. Karena T2 nya dicari, maka kita tulis lagi T2-nya, F-nya 40 dari sini, M-nya 5 dari sini, A-nya 5 dari sini. 5 kali 5, 25 ya. Ini Ibu pindah ruas, min 40. Berarti min T-nya 25 dikurangi min 40, min 15. Ini negatif sama negatif, boleh kita coret, jadi T2-nya 15. Nah, ternyata T1 dan T2 itu memang sama besarnya. Nanti kalau ada soal dalam perhitungan, kalian pilih saja salah satu, boleh benda 1 atau benda 2, nggak usah dua-duanya ya, salah satu aja, lumayan untuk mengurangi waktu pengerjaan. Ini dihubungkan talinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang dihubungkan talinya pada meja. Nah, digantung satu. Kalau tadi dua-duanya di lantai, sekarang satu di lantai, satu digantung. Ini sama nih. Pertanyaannya, berapa percepatan dan tegangan tali? Tuh ya, kita gambar dulu sama kayak tadi. Kita misalkan ini benda 1, ini benda 2. Berarti nanti kalau lantainya licin, sini T1, di sini T2. Nah, kalau yang ini kita gambarkan W1 dan W2-nya buat ngecek aja ya. Ini W2. Oke. Kalau ini 2 kg, ya ini 3 kg, ketika dilepas otomatis dia bergerak ke bawah ke sini. Jadi gaya-gaya yang kita masukkan yang searah dengan gerak benda yang ini, berarti W1-nya enggak usah, karena W1-nya ke bawah. Gerakan kita dari sini saja. Set ini ya. Berarti T1 positif, T2 negatif, W2 positif. Ketika kita masukkan jadi seperti ini. Nah, perjanjian yang tadi, karena talinya sama, maka T-nya hasilnya 0. Maka tinggal ini harusnya W2 ya. W2 harusnya. Nah, ini harusnya W2, maaf. Ini kan W2. Nah, ini nanti diganti W2 karena masanya 3 kg, berarti beratnya 30. Tinggal dikali ya. 3 kali 10, 30. Masanya 2, jadi ditambahkan 2 tambah 3, 5. Oke, jadi dapat deh A-nya 30 bagi 5, 6 gitu. Bagaimana dengan tegangan tali? Sama kayak tadi, tegangan tali boleh kita lihat dari salah satu benda. Misalkan benda 1, sigma F sama dengan M1 kali A. Tuh. Nah, berarti yang ada di benda 1 cuma T1 aja. Berarti T1 sama dengan M1 kali A. M-nya 2 kilo, A-nya dari sini 6. Nah, 12 jawabannya gitu ya. Kalau di benda 2 misalnya kita pindahkan di benda 2, berarti sigma F sama dengan M2 kali A. Oke, gayanya ada 2 tuh, ada min T2 dan plus W2. Nah, karena arahnya ke sini, nih berlawanan kan? Min T2 ini plus W2. Masukkan angkanya. Min T2-nya dicari, W2-nya karena masanya 3 jadi 30.
Ini masanya 3, A nya dari sini. Ini 3 kali 6 18, ini pindah ruas min, hasilnya min 12. Tapi karena ini min sama min, jadi hasilnya sama. Tuh. Bisa? Satu contoh lagi, soal yang tadi dua-duanya di lantai, yang ini satu di lantai, satu menggantung. Untuk soal berikutnya dua-duanya menggantung, disambung pakai tali dan katrol penghubungnya, ya. Sama ini juga yang ditanya percepatan dan tegangan tali. Oke. Ini sama ya, posisinya sama, tapi nanti hasilnya jadi berbeda. Kita lihat gambar dulu, terus gambar gaya-gayanya. Ada T1, ada T2, ada W yang arahnya ke bawah, W2 dan W1. Jadi ibu masukkan ini ke 1, ini ke 2 ya. Nanti kalian boleh tulis di sininya 1, ini 2 biar enggak lupa. Kalau ini 2 kg, ini 3 kg, otomatis arah geraknya ke sini ya. Kanan ke sini. Set 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 gitu. Berarti nanti yang searah positif, yang berlawanan negatif. Sekarang kita lihat yang ini berlawanan, jadi min W1 plus T1 muter set, min T2 sini plus W2. Jadi nanti nulisnya jadi gini ya, min W1 plus T1 min T2 plus W2. Ini salah lagi, ini W2 ya, ini W2, ini W2 nanti. Karena tegangan talinya sama, maka ini T1, ini T2 nya 0, makanya kita tuliskan W1 nya ini 2 kali 10 20, W2 nya ini 3 kali 10 30. Masanya ada 2, tambahkan. Ini jadi 10, yang ini 5A. Berarti A sama dengan 10 bagi 5, 2. Ya, ini A nya 2. Bagaimana tegangan talinya? Sama seperti tadi, lihat benda 1. Ini berarti sigma F sama dengan M1 kali A, gayanya ada 2. Ada min W1 tambah T2. Tambah T1. Masukkan angkanya. Nah, gitu ya. Berarti T2 nya 4 ditambah 20 itu 24. Kita lihat benda 2. Benda 2 berarti sigma F sama dengan M2 kali A. Gayanya min T2 plus W2. Ini ya, min T2 plus W2. W nya 3, masa benda 2 nya 3, jadi W2 nya 30. M2 nya 3, percepatannya 2. Sini jadi 6 kurang. Nah, jawabannya sama, jadi T1 dan T2 nya 20. Seperti itu ya. Jadi contohnya tadi balok 1 kasih gaya 1, balok 1 kasih gayanya 2. Kalau yang ke kanan dua-duanya ditambah, kalau satu kanan satu kiri dikurang. Terus ada juga contoh yang baloknya 2 di lantai dua-duanya, ada yang satu di lantai, satu menggantung, dan ini yang terakhir dua-duanya menggantung. Ketika bendanya 2, jangan lupa masanya dituliskan di sininya 2 ya. Jadi nanti tipe soalnya ada yang ditanyakan percepatan saja, ada yang ditanya tegangan saja ya. Terima kasih untuk hari ini, semangat terus belajarnya. Pertemuan terakhir di minggu ini, karena pekan depan kita akan UTS. Terima kasih.